Oke, kamera on. Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Ini ada informasi terbaru teman-teman yang membuat kita mengkerenyutkan dahi sepertinya. Jadi Roy Suryo CS itu mengadukan Pak Jokowi ke Komnas HAM. Besok-besok mau ngadu kemana lagi ya orang-orang. Jadi mereka itu kenapa mengadukan ke Komnas HAM? Alasan mereka yaitu Roy Suryo CS salah satunya ngomong dikriminalisasi. Saya jadi berpikir apakah mereka tidak sadar ya dengan apa yang mereka lakukan sebelumnya. Salah satu contohnya orang yang paling vokal adalah Rizal Padilla. Dia dengan lantangnya ngomong gantung Jokowi, adili Jokowi, seperti itu. Kalau tidak percaya lihat video-videonya sudah bersebaran di sosial media. Bahkan disinggung di acara debat kata-kata tersebut oleh Sandi di Unnews Official, dan orangnya ada, Rizal Padilla ada di situ. Terus apakah mereka lupa bahwa mereka itu mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, skripsinya palsu, fotonya disebut palsu, bahkan foto Pak Jokowi bersama dengan Bu Iriana itu dianalisis katanya itu bukan Pak Jokowi. Dengan datangnya mereka ke Komnas HAM mengadukan Pak Jokowi, ini mendapatkan respon dari netizen dan ini sangat menarik untuk disaksikan. Makanya kita langsung saja lihat videonya. Tergerak hati kami dengan kemampuan akademis kami untuk mendapatkan jawaban agar rakyat merasa lega, agar demokrasi bisa ditegakkan. Undang-undang yang menyangkut pada kebebasan para akademisi untuk melakukan tugas akademiknya, dan ketika dilanggar karena kami dikriminalisasi, bukan hanya melanggar undang-undang nasional, tapi juga melanggar undang-undang internasional. Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, Universal Declaration of Human Rights, pasal 19, everyone has the right to freedom of opinion and expression. This rights includes freedom to hold opinions without interference. Hak seluruh manusia dilindungi oleh PBB untuk menyatakan pendapat, dan hak kami sebagai... Dari mulai UGM mereka nggak percaya, ke polisi nggak percaya, ke pengadilan nggak percaya. Tapi yang terpenting, Dr. Tipa, karena tadi ngomong bahasa Inggris ya, saya juga mau ngomong bahasa Inggris nih. You have to face it. You have to take responsibility for this. Udah bagus gak bahasa Inggrisnya? Katanya nggak takut penjara, bahkan nyawa pun dipertaruhkan. Ada juga mengatakan katanya happy, bahagia. Iya. Kok melapor kemana-mana ini? Hari ini mereka ke Komnas HAM. Panik ya, Bo? Panik ya? Menurut saya ini banyak yang kebalik teman-teman. Mereka melapor ke Komnas HAM. Yang seharusnya melapor ke Komnas HAM menurut saya justru Pak Jokowi. Karena sudah difitnah, dicaci maki gitu kan. Kemudian beberapa kali saya bilang bahwa Roy Suryo itu mengatakan Pak Jokowi yang membuat gaduh. Ini kebalik loh. Roy Suryo CS lah yang membuat gaduh menurut saya. Banyak yang ya seperti itulah. Fix mereka ketakutan. Loh kok berani banget Bang mengatakan bahwa mereka ketakutan. Ini adalah salah satu bukti nih mereka ketakutan. Kenapa kok saya bilang begitu? Kalau mereka itu punya bukti yang valid bahwa ijazah Jokowi palsu, mereka tidak akan pernah ngadu ke Komnas HAM lah, ngadu ke inilah, gak akan pernah. Ketika mereka dilaporkan, mereka akan tetap terus menghadapi itu, karena mereka punya cukup bukti untuk mengatakan ijazah ini palsu. Kalau sudah mereka mengadu ke sini, mengadu ke situ, minta perlindungan ini, minta perlindungan itu, udah terbukti bahwa mereka ketakutan dengan apa yang mereka katakan selama ini. Ini saya sangat sesalkan sekali sebenarnya ya. Ketika mereka kemarin berteriak-teriak seolah-olah paling benar, hari ini mereka mencari tameng-tameng untuk melindungi perbuatan yang mereka sudah lakukan gitu. Kasihan banget sih. Ada lagi yang belain juga, kasihan banget. Belain loh. Belain gerombolan ini, belain kalau yang masih mau belain.
Jumpa lagi bersama Tipa. Kali ini Tipa melaporkan masalahnya ya ke Komnas HAM. Dia meminta bantuan. Tipa, Rismon, Rizal Padilla, Kurnia, sama Roy ya kan, datang ke Komnas HAM untuk minta bantuan. Setelah Rismon minta bantuan Pak Prabowo, tak berhasil. Minta bantuan sama Rizik, nggak berhasil. Minta bantuan lagi sama Sri Sultan Hamengkubuwono X, nggak berhasil juga. Kali ini mereka ke Komnas HAM. Dipikir mereka ini perbuatan yang mereka buat sekarang ini ya, yang memfitnah Pak Jokowi ini ya kan, itu katanya adalah hak kebebasan berpendapat. Ya makanya orang ini datang ke Komnas HAM untuk meminta bantuan. Kata si Tipa, tergerak hati kami dengan kemampuan akademisi untuk mendapatkan jawaban. Jawaban apa? Jawaban ijazah Pak Jokowi. Kata Tipa, agar rakyat merasa lega. Rakyat yang mana yang kau maksud? Kami rakyat Indonesia ini ya kan nggak pernah ya kan sibuk-sibuk mengkaji ijazah Pak Jokowi karena kami percaya dengan pihak UGM dan pihak KPU. Dan kata Tipa, undang-undang yang menyangkut pada kebebasan para akademisi untuk melakukan tugas akademiknya dan ketika dilanggar karena kami dikriminalisasi. Siapa pula yang mengkriminalisasi kau? Iya. Itu kan perasaan kau aja. Ya kan? Para akademisi bengak ya yang meneliti ijazah mantan presiden dan diteliti itu ijazah palsu. Apa nggak akademisi bengak kalian? Habis itu dia menyebarluaskan kepada seluruh rakyat Indonesia. Lagipun kalian ya, kalau para akademisi, siapa yang ngasih ke kalian wewenang untuk meneliti ijazah Bapak Joko Widodo? Nah kan, pada diskakmat oleh netizen, ada Mbak Yohana, ada Bang Al-Ghifari, kemudian dari Bang Adi. Mereka menilai bahwa Roy Suryo CS itu ketakutan dengan alasan-alasan yang memang make sense menurut saya. Ini ada nuansa besar, ada agenda Dari besar praktisi hukum yang memang tujuannya untuk menjatuhkan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi kalau ini kemudian kita akhiri dengan cara-cara seperti tadi, ya berdamailah, duduk bersama dan lain sebagainya, semua salam-salaman dan lain sebagainya. nggak bakalan selesai kayaknya. Benar ini bisa menyelesaikan persoalan ke depannya. Karena kita nggak mau lihat sebulan 2 bulannya kan. Perkembangan ini kan nanti 2029 selanjutnya ya. Itu ada agenda politik. Itu nggak mungkin dibawa-bawa lagi nih persoalan. Sedangkan yang namanya restoratif justice atau RJ, di dalam dunia lawyer kita sebut itu RJ ya. RJ. Itu kan wacananya nggak jelas ya. Dalam konteks kalau itu dilakukan di pengadilan juga, itu juga kan seperti ini juga nggak terlalu menjamin. Iya. Karena mereka bisa berkilah gitu kan. Ya sekarang ginilah. Kalau kita mengatakan RJ itu bisa dilakukan kok di pengadilan misalnya. Ada perjanjian dan lain sebagainya. Kesepakatan. Di dalam hukum RJ itu merupakan pengikatan dalam perjanjian. Tapi kalau kita lihat manuver orang-orang ini, mereka kan nggak bisa dipegang juga menurut saya. Ya. Malah kalau saya lebih cenderungnya kalau dibawa kepada masalah RJ, itu seperti dibawa kepada ranah politik baru, ya, yang nggak mempunyai kepastian. Jadi Digoreng saya lagi kurang ya, sepakat. Ya, kurang digoreng sepakat lagi nanti ya Pak? Iya, karena kan ke depan ini kan bisa terjadi persoalan-persoalan baru lagi. Wah, dulu kan saya terpaksa dan lain sebagainya karena ada yang nekan dan lain sebagainya. Perjanjian itu nggak sah ya. RJ itu dituangkan dengan cara saya ditekan dan diintimidasi. Persoalannya tidak selesai. Terus mau ngomong apa kita? Benar. Ya. Terus kepastian hukumnya juga seperti apa? Loh, kan yang namanya perjanjian bisa diingkari, ya. Karena kan kesepakatan yang diingkari. Ya tuntutlah saya. Tapi saya mau mempermasalahkan ini kembali. Siapa yang bisa dijadikan pegangan? Nggak bisa. Makanya menurut saya, karena ini udah ada di ranah hukum, ada yang di Mabes Polri
Pak Jokowi dilaporkan, ada yang di Polda di mana Pak Jokowi melaporkan persoalan ini, selesaikan dengan jalur pengadilan. Itu yang paling Dengan baik, jalur hukum. paling elegan, paling cantik, dan masyarakat nggak akan bertanya. Semua produk hukum harus dihormati. Iya, iya. Kalau nggak dihormati, dia akan kena hukum. Di sini ada kena pasalnya, kan gitu kan, melanggar atau melawan isi daripada putusan. Iya, iya. Lebih ada kepastian hukum, lebih pada kepentingan banyak orang. Ya, orang juga melihat, oh iya, sebetulnya Pak Jokowi benar. Oh iya, asli ijazahnya. Oh iya, Pak Jokowi kuliah di UGM. Ini kan sekarang yang mau dilihat orang seperti itu. Saya lihatnya setelah ini nanti ada putusan dari pengadilan, apakah nanti berakhir di pengadilan negeri, apakah berakhir di Mahkamah Agung, itu ada ending dari persoalan ini. Ada keputusan, ada jaminan kepastian bahwa hukum sudah menyatakan benar dan tidaknya ijazah Pak Jokowi itu akan terjawab. Ada semacam kekuatan-kekuatan berkaitan dengan isi daripada ijazah tersebut. Karena sekarang UGM ngomong asli ijazahnya, tetap nggak percaya mereka kok. Iya. Bilanglah UGM ngelindungin Pak Jokowi, Bahkan ya kan? rektor pun akhirnya digugat. Iya. Terus kemudian dosen ngomong, iya itu mahasiswa saya, dibilanglah katanya itu membela Pak Jokowi. Jadi udah nggak ada yang benar di dalam persoalan ini, apapun yang dilakukan gitu. Saya sebetulnya sependapat ya dengan pernyataan dari Pak siapa itu bekas Kabar Reskrim ya. Oh, Pak Susno ya. Pak Susno. Ya, itu sederhana aja kok sebetulnya. Ya, UGM udah menyatakan, Pak Jokowi yang menerima sudah menyatakan, dan ini pun sudah saya katakan juga pada podcast saya di tempat lain, itu kan sebetulnya udah selesai. Iya, itu sebetulnya udah selesai. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Pak Susno Duaji ketika UGM menyatakan asli, ada ijazah Pak Jokowi, ada datanya, sudah selesai. Karena kan UGM adalah lembaga yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi. Tapi nyatanya mereka tetap nggak percaya. Roy Suryo malah ngomong kemana-mana mengenai UGM. Jangan juga Bapak seperti pemain Korea seolah-olah merasa paling tersakiti. Saya juga dipanggil ini 4 di Polres sampai ke Mabes loh. Sama-sama kita ini, tapi nggak pernah saya teriak-teriak. Ini NKRI, ini negara kita. Mau kemana kita ke Amerika? Pakai harus dibantu-bantu oleh lembaga internasional, nggak bisa lah begitu mas. Ayolah, saya pun mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Nah, Pak Sandi gentle teman-teman, mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya ketika dipanggil, dipenuhi tanpa keluar-keluar sana dan sini ya. Kayaknya Roy Suryo CS itu sebelumnya nyangkanya itu Pak Jokowi gak bakal melaporkan ya ke polisi. Tapi ternyata dugaan mereka salah. Pak Jokowi melaporkan dan melanjutkan ke proses hukum. Makanya mereka, Roy Suryo CS dinilai ya ketar-ketir, ketakutan, panik, dan lain-lain. Nah itu dia teman-teman untuk informasi kali ini. Terima kasih sudah nonton informasi ini sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.